wabarakatuh ya teman-teman. Kita masih bersama Bapak Rizal, pemilik Afrika Farm dengan sistem breeding. Nah, kita di sini mau ngejelasin tentang adaptasi sapi baru yang di part sebelumnya itu ada penambahan sapi baru. Terus berapa lama? Dan kita mau nanyain tentang pengobatannya. Oke, langsung saja sama Bapak Rizal. Bagaimana penjelasan beliau? Jumpa lagi Pak ya. Ya Mas. Pak, saya mau nanyain tentang sapi yang baru. Itu tentang adaptasinya Pak. Adaptasinya itu perlu berapa hari atau berbulan-bulan atau bagaimana Pak? Kalau untuk adaptasi sapi baru yang ada di Afrika Farm pada saat ini, alhamdulillah saya temu di sini mudah-mudah Mas. Seperti ini, lagi makan kulit singkong nih. Nah, kita lihat ini ya. Iya, lagi makan kulit singkong dia. Seperti ini. Nah, dan anaknya pun, oh bukan, anak tetangga. Mirip Mas. Jadi alhamdulillah di sini untuk pakan, cara mengenalkan pakan yang mungkin sebelumnya dia makan, yang jelas untuk di Afrika alhamdulillah proses dia mulai makan kulit singkong campuran konsentrat, kemudian dengan rumput hijau-hijauannya sebelumnya nggak ada kendala. Yang pasti pada pagi hari kita berikan untuk hijauannya seperti rumput, kita berikan hijauan, itu awal proses. Kemudian kita berikan sedikit demi sedikit kulit singkongnya dicampur dengan konsentrat. Awalnya yang susah untuk dia makan karena tidak mengenal sebelumnya, sekarang sudah normal Mas. Itu perlu waktu berapa hari Pak? Untuk waktunya di sini 1 minggu udah Normal Pak? normal. Udah normal. Termasuk sama anak-anaknya Pak? Anak-anaknya pun normal. Nah Pak, di video yang sebelum-sebelumnya itu video yang sapi harga 15 juta, di video sebelum ini juga kan kita sudah jelaskan, itu kan dulu belinya kurus, termasuk seperti babon yang ini Pak ya, Iya. babon baru ini ya, dan babon baru yang sebelah sana. Iya. Itu perawatan untuk bisa pulih, maksudnya nggak harus gemuk seperti sapi pengemukan itu. Untuk normalnya saja itu perawatannya bagaimana Pak? Kalau untuk perawatan di sini nggak ada perawatan yang spesial. Bahasa spesial itu nggak ada. Yang jelas kami pada saat jamnya makan dia dikasih makan, itu aja Mas. Ada untuk kan seperti kalau kurus mungkin dia cacingan atau bagaimana gitu Pak? Oh ya, kalau untuk seperti hal itu pengobatan obat cacing, kita berikan obat cacing pasti kita berikan pada saat sapi itu memasuki kandang Afrika Farm. Pada saat awal selalu kita berikan untuk obat cacingnya. Kemudian kita semprotkan disinfektan dan obat-obatan lain agar seperti virus ataupun kuman yang ada di badan sapi ini tidak terkontaminasi dengan yang ada di kandang Afrika Farm. Bisa disebutkan Pak untuk disinfektan dan sebagainya itu contohnya apa aja Pak maksudnya? Nah, nih sapi ini pada saat sebelum kita lakukan pemberian obat cacing, nafsu makan yang pasti berkurang nih. Ya. Walaupun kita berikan makan nutrisi itu dengan kualitas yang bagus, sapi ini untuk gemuk susah. Karena apa? Nutrisi pakan yang ada dalam tubuhnya dimakan oleh hewan cacing tersebut. Nah, kita bersihkan dulu, kita berikan obat cacing. Nah, kemudian untuk badannya ini, kulitnya kita mandikan, kita semprot dengan obat-obatan anti lalat. Biar lalatnya itu tidak hinggap di badannya, akan mengganggu kenyamanan dia, sehingga untuk pertumbuhannya nanti akan tidak maksimal. Jadi itu untuk maksudnya untuk hewan-hewan seperti lalat, bahasa Jawa mimik juga itu, Iya. nanti ada obatnya juga Pak ya?
ada pengobatannya juga Pak? Maksudnya untuk biar nggak tidak menempel di Iya, kulit intinya sapi. kita mengantisipasi gimana caranya supaya si sapi ini tidak dihinggapi lalat. Nyaman intinya Pak Iya, ya? nyaman. Nyaman. Pak, untuk dosis obat cacing Pak, obat cacing itu di sini itu berapa Pak untuk satu sapi? Dilihat dari bobotnya atau cuman kira-kira saja gitu Pak? Kalau di sini yang pasti untuk aturan pemberian obat cacing, setiap produk obat itu masing-masing Mas. Setiap produk obat itu masing-masing. Nah, kita gunakan jenis apa? Nah, kita kan ada aturan pakai di label obat cacing tersebut. Nah, kita pakai saja. Oh, jadi ikut aturan yang berlaku di. Nah, untuk berapa berat sih per ini badan sapi ini kalau ditimbang, kita kira-kira, karena di sini belum ada timbangan. Oh, Khusus untuk siap. hewan sapi. Nah Pak, tadi kan kita udah bahas babon untuk pengobatan cacing Pak. Iya, Nah, untuk pengobatan di pedetan Pak, apakah tetap dikasih? Untuk di pedet tetap kita lakukan Mas, minimal umur ya 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan. Kalau memang pedet itu terindikasi cacing, 1 bulan tidak apa dikasih dengan dosis tertentu masing-masing obat. Nah, Ada aturannya ya Pak ya? nah, apakah obat yang dipakai? Banyak Mas jenisnya. Yang pasti yang kami produknya nggak saya sebutkan, juga nggak saya promosi, nanti cari aja di Mbah Google aja. Oke, siap. Terus Pak, di sini kandang Afrika Farm pernah nggak untuk ngedatangkan sapi yang baru bunting? Oh, dalam arti sapi yang sedang bunting. Sedang bunting. Untuk sapi yang sedang bunting pernah kami mendatangkan. Nah, lain juga cara perawatan begitu masuk, dan tentunya tidak kami berikan obat cacing. Kami tidak berani mengambil resiko untuk pemberian obat cacing karena pada saat indukan bunting Efeknya akan berakibat kepada anak yang ada dalam kandungan pedetan di kandungan itu Pak ya? tersebut ya. Sayang nanti kalau bisa jadi keguguran juga ya Pak ya? Iya. Oke, siap. Jadi babon anak pernah, sapi yang bunting pernah. Terus sekarang yang ide yang kemarin masukkan ke sapi jantan untuk pacek ya Pak ya? Pacek, ya. Itu cuman untuk pacek atau memang ini Pak untuk nanti untuk maskot kandang gitu Pak? Untuk sementara kita berpikir untuk membuahi betina-betina yang ada di sini Mas. Oh, jadi seperti itu. Ya, untuk bahasa maskot nanti lagi lah kami adakan, atau entah dari peranakannya seperti apa nanti baru kita promosikan kembali. Nah, ini mungkin dari pertanyaan saya sendiri dan teman-teman semua juga pengen tahu Pak. Untuk peranaan yang di sini, peranaan babon-babon yang semua yang di sini itu rata-rata sekarang kan betina ya Pak ya? Betina kan, jantannya ada berapa Pak? Tinggal 1 dari 8 ekor pedetan. Berarti 7 betina, 1 jantan. Untuk pedetan yang betina Pak, untuk pedetan yang betina ini mau dikemanakan Pak? Apakah ya tetap radar lela, radar jual, atau memang nanti untuk bibitan selanjutnya dari keturunan babon yang ada di Afrika Farm? Nanti ada sebagian yang kita jual, tetap ada yang sebagian kita jual. Nanti ada juga yang sebagian kita sisihkan untuk apa ya, untuk regenerasi. Ya, regenerasi kalau ada yang menanyakan, kemudian seperti apa sih keturunannya seperti ini, kita bisa mampu menjelaskan kepada penjual atau peternak yang ingin belajar di Afrika Farm. Kami terbuka, kami jelaskan secara detail, nggak tutup-tutupan untuk ilmu. Oke, siap. Jadi di Afrika Farm siapapun, notabene apapun yang pengen belajar breeding dengan pola pakan yang semurah mungkin, ekonomis mungkin dan seirit mungkin, dan tapi dengan hasil yang maksimal. Hasilnya maksimal, bisa langsung belajar dengan Bapak Rizal. Alamatnya Pak sekalian disebutkan. Untuk kandang Afrika Farm saat ini berada di Desa Sukarnajianuban, Dusun 2,
Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur. Nah, kalau untuk teman-teman yang jauh di daerah-daerah itu bisa nomor belajar lewat telepon bisa nggak Pak? Untuk pada saat jam-jam tertentu bisa. Sekalian sebutkan Pak nomornya Pak, biar teman-teman, kemarin ada yang tanya kan Pak, minta nomornya Bapak Rizal untuk Pak, saya pengen belajar di peternakannya Bapak Rizal gitu. Ya, untuk nomor HP 0852 7962 1162. Oke, siap. Dengan waktu pada saat saya jam santai bisa saya balas. Oh, siap. Jadi teman-teman yang mau belajar sama Pak Rizal, prosesnya dari awal sampai sekarang, dari waktu saya kesini itu 12 ya Pak ya? 12, sekarang sudah jadi 16 sama pacekan 1 ya Pak ya? Pacekan 1. Nah, ini harganya juga variatif, kita nggak harus nyari babon yang harus super terus mahal. Nah, nggak harus ya Pak ya, yang penting hasilnya hasilnya Pak ya. Pak, ini kalau untuk pemulihan babon yang itu aja Pak ya, yang sebelah ini ya Pak ya, itu perlu berapa bulan untuk di kondisi yang normal Pak? Kalau untuk bahasa target kami nggak menargetkan Mas. Yang jelas kita sudah melakukan upaya, nanti hasilnya kita lihat 3 bulan kemudian, karena pada saat ini sang induknya sedang menyusui sang anak. Jadi seperti itu. Nutrisi masih berbagi dengan anak. Oh, siap. Kalau sudah dilakukan penyapihan baru terlihat seperti yang dipertanyakan oleh salah satu netizen, harga 15 seperti apa tadi. Kita sudah menerangkan tadi. Oh, siap. Oh ya Pak, ini untuk di video ini untuk yang terakhir pertanyaan saya Pak ya. Untuk sapi jantan yang sapi baru itu yang untuk pacek itu perlu berapa lama Pak untuk adaptasi dengan pakan yang ada di sini Pak? Alhamdulillah sapi tersebut hadir di kandang Afrika Farm ini tidak lama Mas. Begitu datang kita perkenalkan lebih awal dengan rumput, setelah pagi hari kita berikan rumput, sore hari kita berikan dengan kulit singkong dengan campuran konsentrat. Alhamdulillah dengan cara dia makan sudah terlihat bagus. Untuk target normalnya 2 minggu sudah normal. 2 minggu Pak ya. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Semoga pokoknya semua video yang jenengan jelaskan semua bermanfaat untuk ternak breeding khususnya, karena di sini di Afrika Farm spesialis breeding ya Pak ya. Iya. Semoga bermanfaat dan semoga jenengan selalu sehat dan sekeluarga selalu sehat, bahkan yang kerja di sini selalu sehat, rezekinya lancar. Amin. Ternaknya semoga selalu bagus-bagus. Dan untuk video-video selanjutnya di kandang ini kita susul di part-part yang berikutnya Pak ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.